Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mempelajari tentang Permenpan nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K. Jadi, sama seperti sebelumnya, di video kali ini kita akan kembali membahas tentang P3K. Kenapa saya kembali membahas tentang P3K? Karena pemerintah mulai tahun ini ya, sebenarnya mulai tahun lalu sih, pemerintah banyak merekrut P3K dibandingkan CPNS. Jadi, saya rasa ini penting untuk kita semua ketahui. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu P3K, P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Inilah yang disingkat dengan PPPK atau P3K, teman-teman. Jadi P3K ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, teman-teman sudah mengetahui bahwa ASN itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terbagi dua, ada PNS dan ada P3K. Jadi P3K ini sebenarnya sama saja dengan PNS. Sama teman-teman, hanya saja P3K itu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Berbeda dengan PNS yang tidak memiliki perjanjian kerja, teman-teman. Nah, dalam peraturan ini, Permenpan nomor 70 tahun 2020, itu sudah dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K. Tentu saja didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan P3K ini, teman-teman, dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil. Artinya begini teman-teman, jadi ketika instansi pemerintah menyusun kebutuhan ASN-nya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, itu juga selain menghitung kebutuhan PNS ini, di analisis jabatan dan analisis beban kerja juga itu diperhitungkan untuk penyusunan kebutuhan P3K. Nah, nanti penyusunan kebutuhan itu dilakukan per 5 tahun dan diperinci per 1 tahun sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Nah, kemudian penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K itu paling sedikit memuat ke-5 hal ini: nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi, unit kerja penempatan, dan masa hubungan kerja. Nah, ini sebenarnya sama ya dengan penyusunan kebutuhan PNS, hanya saja penyusunan kebutuhan PNS tidak memuat poin E. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K ditetapkan dengan keputusan menteri. Oke, ini saya rasa ini poin penting juga yang harus teman-teman perhatikan, bahwa masa hubungan perjanjian kerja P3K itu ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat, ya paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa penyusunan kebutuhan ASN itu dilakukan per 5 tahun, teman-teman, dan akan diperinci per 1 tahun. Nah, di sini sudah dijelaskan juga bahwa masa hubungan perjanjian kerja P3K itu dalam jangka waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian, masa hubungan perjanjian kerja untuk jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan pimpinan tinggi media tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
masa hubungan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 tahun. Oh ya teman-teman, jadi gini, untuk teman-teman yang ingin mendaftar P3K, teman-teman harus ketahui bahwa P3K itu hanya dapat menduduki posisi-posisi tertentu, teman-teman. Ya, posisi yang dapat diduduki oleh P3K yaitu jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan pimpinan tinggi media tertentu. Ini untuk JPT dan jabatan fungsional. Jadi P3K itu hanya bisa menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional. Tidak dapat menduduki jabatan pelaksana, teman-teman. Nah, itu pun jabatan fungsionalnya itu tidak semua jabatan fungsional bisa diduduki oleh P3K, tapi hanya jabatan-jabatan fungsional yang sudah ditentukan oleh keputusan menteri. Nanti kita akan bahas juga itu. Nah, kemudian sama dengan sebelumnya, bahwa untuk jabatan fungsional itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun. Sama ya. Jadi, karena perjanjian kerja P3K itu paling lama 5 tahun, nah jika memang masih dibutuhkan, ya pada saat penyusunan kebutuhan ASN, maka P3K sebelumnya dapat diperpanjang paling lama lagi 5 tahun. Jadi nanti diperpanjang per 5 tahun, teman-teman, jika memang masih dibutuhkan. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja antara P3K dengan PPK tidak melebihi batas waktu masa hubungan perjanjian kerja. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa setiap jabatan itu ada batas usia pensiunnya. Nah, seorang pelamar P3K tentu saja tidak boleh melamar jabatan fungsional atau JPT jika memang usianya sudah melebihi batas usia pensiun jabatan yang dilamar. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara P3K dengan PPK. PPK ini pejabat pembina kepegawaian ya teman-teman, didasarkan pada pencapaian penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK. Jadi, untuk perpanjangan hubungan perjanjian kerja P3K ini itu tidak serta-merta diperpanjang teman-teman, tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi perpanjangan hubungan perjanjian kerja P3K itu harus didasarkan pada poin-poin ini. Pertama, pencapaian atau penilaian kinerja. Kedua, kesesuaian kompetensi, dan ketiga, kebutuhan instansi yang per 5 tahun tadi. Oke teman-teman, cuma itu yang bisa saya bagikan di video ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ASDMA atau PSDMA yang mungkin di instansinya akan melakukan perekrutan P3K, dan terutama buat teman-teman yang ingin mendaftar P3K, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.